Biar agak rapi gimana? Terima kasih Arif. Siap lagi? Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Walaupun masih kecil, tetap semangat dong ya. Oke. Sebelum kita mulai, aku mau absen dulu. Sabar. Hadis. Adli. Sakit. Abu Muslian. Abu Nurmadi. Bagas. Bapak Aisy. Bapak Sabta. Nggak tahu. Alma. Kenapa? Darah. Fajar. Lestari. Lexianda. Fitri. Kezia. Aldi. Arif. Alif. Apa sakit? Yunando buat apa Yunando? Pagi. Rahman Fadila. Ridho Nurmadi. Mutia. Nabila Syahira. Pi. Pratama Rialdo. Halo, sehat? Ya, kenapa? Sehat kan? Kenapa? Apa? Enak badan. Tapi masih bisa kan? Ramli Fitra. Izin pulang kok. Reski Sindra. Ridwan Aldino. Yohanes. Fajira Agiat. Apa? Zulfan. Ada ibu semuanya. Hari pada ini semuanya angkat kan? Udah angkat kan? Cuma calon lagi? Ya kan? Udah angkat atau masih calon? Udah angkat. Kan udah ikut pertandingan kan? Ya berarti udah angkat kan? Ya. Atlet itu berarti kalau udah ikut pertandingan berarti udah ada prestasinya gitu kan? Ya. Udah belum kan? Ya. Nah, kan kalian atlet tapi juga di sisi lain sebagai atlet sebagai pelajar juga kan? Jadi prestasi kalian bukan cuma di olahraga, tapi juga di akademik. Jadi harus diimbangi. Percuma dong kalau pintar olahraga tapi akademiknya di bawah. Jadi harus diimbangi antara prestasi olahraga dan prestasi akademik. Nah, kemarin kan kita udah selesai bab 3, udah ulangan harian juga kan? Ada yang belum ulangan? Nah, belum kan dong? Udah ulangan? Udah, semuanya udah kan? Karena kemarin kita udah ulangan, jadi hari ini kita masuk ke bab baru. Ada yang tahu apa pelajaran materinya tentang yang hari ini? Baru buka buku dari mana belum belajar? Belum? Ngapain aja tadi malam? Tidur? Baca Quran? Masya Allah. Nah, buka LKS-nya halaman 58. Kita belajar mengenai ketahanan pangan.
Apa pelajaran kita hari ini? Mengenai apa? Ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian bisa mendeskripsikan pengertian ketahanan pangan nasional, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan. Video. Nah, yang pertama yaitu pengertian ketahanan pangan. Mengartikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhnya pangan bagi setiap rumah tangga yang terjamin dari tersediaannya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Kondisi terpenuhinya pangan bagi seluruh rumah tangga. Yang dimaksud rumah tangga itu ada apa aja? Rumah tangga. Rumah tangga berat. Rumah tangga terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak-anak. Jadi rumah tangga itu terdiri dari beberapa anggota keluarga. Jadi ketahanan pangan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 itu adalah terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang meliputi mutu sama kualitas sama nggak? Sama. Mutu atau kualitas dia baik atau buruknya dari kualitas pangan tadi. Bagas sama Rido mau cuci muka dulu? Ya. Udah, kalau enggak kita belajar dulu ya. Nah, itu kan tadi pengertian ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 7. Kalau kan kita belajar tentang ketahanan pangan nasional. Yang tadi kan baru ketahanan pangan. Kalau ditambahin jadi ketahanan pangan nasional itu yang gimana? Nasional, ketahanan pangan nasional. Membuat suatu bangsa terjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman, dan didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Nah, jadi pengertian ketahanan pangan nasional ini dari sudut pandang nasional itu adalah kemampuan suatu negara untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan pangan seluruh masyarakatnya, ya kan? Untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya. Jadi kan di suatu negara itu terdiri dari desa dan kita sekarang di kota. Terpenuhi kan kita cari makanan gampang, harusnya nggak terbatas. Di mana-mana mau cari makanan gampang kan? Berarti udah terpenuhi belum makannya yang di kota? Nah, yang di desa udah terpenuhi belum? Belum. Kalau di desa-desa yang pelosok, mungkin aja masih banyak desa-desa pelosok yang pangannya itu belum terpenuhi karena mungkin ada kendala akses jalannya atau karena sulitnya air. Ya, airnya kan ketahanan pangan. Ya. Terus itu tadi pengertian ketahanan pangan.
untuk mencapai ketahanan pangan nasional ada komponen yang harus terpenuhi. Dia ada 4 komponen. Komponen yang pertama yang tahu apa? Yang lainnya ada? Kecukupan ketersediaan pangan. Kecukupan. Yang kedua? Stabilitas. Stabilitas. Yang ketiga? Aksesibilitas. Aksesibilitas. Dan yang terakhir? Kualitas. Keamanan. Nah, jadi ini adalah 4 komponen yang harus terpenuhi apabila ingin mencapai ketahanan pangan nasional. Yang pertama ada kecukupan ketersediaan pangan. Maksudnya itu tadi yang kayak tadi. Jadi maksudnya dari kecukupan ketersediaan pangan itu, baik masyarakat yang ada di desa maupun yang ada di kota itu pangannya dia itu cukup terpenuhi. Kan banyak kan di desa-desa itu kadang yang masih susah beras, susah cari beras, apa? Ya susah kebutuhan pokoknya. Pangan itu kan makanan kok. Nih, ibu mau tanya, kalau di suatu negara itu masih banyak masyarakatnya yang susah cari makanan pokok, apakah negara itu sudah sejahtera? Belum, karena karena cari makan aja susah, apalagi sejahtera. Berarti kalau masih ada penduduknya yang susah cari makanan, berarti belum dapat dikatakan bahwa negara tersebut mensejahterakan rakyatnya. Terus yang kedua stabilitas. Stabil, ada yang tahu stabil? Stabil, tetap. Ya, stabil itu tetap. Kayak misalnya kan kalau makanan pokok itu dia dihasilkan dari sektor pertanian, bisa juga dari sektor perkebunan. Kan kalau kita nanam Indonesia itu kan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Makanya disebut Indonesia sebagai negara agraris. Ya, Indonesia disebut sebagai negara agraris karena mayoritas penduduknya itu tadi bekerja sebagai petani. Nah, maksudnya komponen yang stabilitas itu, kan kalau pertanian itu ditanamnya di atas lahan, berarti dia terpengaruh oleh faktor iklim dan cuaca. Kalau misalnya kemarau berkepanjangan, apakah hasil pertaniannya dapat dipanen dengan maksimal? Tidak, atau belum tentu, karena terpengaruh oleh faktor apa? Faktor cuaca. Yang musim penghujan maupun musim kemarau berkepanjangan. Terus yang ketiga, aksesibilitas. Berasal dari kata akses. Akses. Maksudnya akses itu adalah kemudahan kita untuk mendapatkan pangan tadi. Kayak misalnya, Reski, kamu punya di daerah kamu tuh hasil padinya itu melimpah, hasil padi. Nah, hasil padi tadi itu udah memenuhi kebutuhan pangan yang ada di daerah kamu, tapi masih banyak gitu, masih banyak lagi hasilnya karena kan panennya melimpah. Nah, karena tadi itu melimpah, jadi kan gimana caranya biar daerah-daerah yang pangannya belum tercukupi itu dapat tercukupi? Bukan impor. Kalau masih di dalam negara kan belum impor pastinya. Impor itu kan karena udah keluar negeri. Jadi padi yang ada di daerah Reski tadi kan masih melimpah dan penduduk di tempat dia itu udah terpenuhi pangannya. Jadi itu tadi didistribusikan ke lain daerah. Salah satunya jika adanya kemudahan akses jalannya, otomatis apa yang pertanian yang ada di daerah Reski itu bisa terdistribusikan dengan
baik. Tapi kalau akses jalannya jelek, apakah bisa dia itu terdistribusikan dengan baik? Jadi daerah yang kekurangan pangan akan tetap dia kekurangan. Terus yang terakhir ada kualitas. Kualitas ini masih berkaitan tadi sama stabilitas. Kualitas pangan, ada yang tahu nggak maksudnya kualitas pangan itu yang gimana? Dok, kualitas pangan gimana dok? Ya bagus atau tidaknya hasil dari suatu pertanian atau perkebunan. Nah, ini kan komponen. Selanjutnya ada faktor. Ada yang tahu nggak faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan pangan? Tadi udah ada yang jelas apa? Udah ada tadi ibu sebutkan. Ada yang tahu apa? Faktor. Yang pertama lahan, yang kedua yang keempat terakhir ada tahu? Teknologi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan yang pertama ada lahan. Maksudnya lahan ini di sini tuh maksudnya apabila suatu lahan yang dapat ditanami itu luas, maka hasilnya yang akan dipanen itu juga akan melimpah atau banyak. Tapi apabila lahannya sedikit, kalau lahannya sedikit, apakah hasil kebunnya akan banyak? Kan tidak, berarti dia tidak maksimal. Jadi lahan itu mempengaruhi. Zulfan kerjakan apa, Pan? Oh, nyatet. Tapi dengerin ibu kan? Abdul masih aman loh. Yang kedua ada iklim dan cuaca. Yang kayak tadi ibu jelaskan. Tadi yang di stabilitas ini kan mencakup dia iklim dan cuaca. Jadi kalau dia terlalu kemarau berkepanjangan, dia kan tidak bagus juga untuk suatu pertanian. Dia bisa jadi gagal panen, ya kan? Jadi kan udahlah petaninya rugi, pangannya juga tidak tercukupi. Jadi sia-sia. Terus yang selanjutnya infrastruktur, berkaitan dengan akses tadi. Infrastruktur itu kan pembangunan. Misalnya infrastruktur jalan, kemudahan akses kita agar untuk bisa mendistribusikan hasil pertanian atau hasil perkebunan. Jadi kalau akses jalannya atau infrastrukturnya bagus, dia hasil kebunnya atau hasil pertaniannya dapat didistribusikan ke wilayah-wilayah yang terpencil. Terus yang terakhir ada teknologi. Teknologi. Zaman dulu sebelum semaju sekarang, orang membajak sawah menggunakan apa? Tangan, menggunakan kerbau atau bisa juga cangkul. Tapi kan itu lama, nggak efektif kan karena alatnya masih tradisional. Tapi karena adanya kemajuan teknologi, jadi sekarang orang membajak sawah menggunakan mesin atau traktor. Dan tangan udah, sekarang kita yang kedua bahan industri. Di atasnya ada pengertian bahan industri. Ada nggak? Ada nggak? Bagas, Rido, Arif, soalnya diangkat juga. Bagas, angkat kepalanya dulu ya guys. Atau Rido mau cuci muka dong? Tanggung. Tahun 2014. Nah, pengertian bahan industri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014. Ada nggak LS-nya? Nggak ada? Berarti catat ya. Nah, bahan industri ini adalah segala kegiatan ekonomi mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang
jadi yang bernilai jual atau yang dapat digunakan. Apa tadi bahan industri? Segala bentuk kegiatan ekonomi mengolah bahan baku atau bahan mentah sehingga dia menjadi barang baru yang dapat digunakan atau dia dapat bernilai jual. Nah, kan tadi bahan industri. Bahan apa aja tuh bahan-bahan industri? Bahan-bahan industri itu ada 4 jenis. Ya, benar. Yang pertama, yang kedua, oh tidak baku. Baku dan tidak baku itu di bahasa Indonesia itu berat. Nah, jadi jenis bahan industri itu ada 4. Yang pertama bahan baku, yang kedua bahan mentah, yang ketiga barang setengah jadi, dan yang keempat barang jadi. Rinaldo, bahan baku itu yang gimana? Barang jadi. Bahan baku itu yang gimana, Do? Tahu nggak? Aldo tahu nggak bahan baku yang gimana, Do? Bahan baku itu adalah bahan utama yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Apa tadi bahan baku? Ya, bahan produk utama yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Terus yang kedua bahan mentah itu gimana? Ya, bahan yang menjadi. Bahan mentah sama bahan baku ini berkaitan. Karena apa? Karena bahan mentah ini dia juga dari bahan baku. Kayak misalnya bahan bakunya kelapa sawit. Berarti bahan mentahnya apa? Ya. Belum menjadi minyak dong. Berarti bahan mentahnya juga kelapa sawit. Karena bahan mentah itu bahan yang menjadi yang digunakan untuk menghasilkan produk atau barang. Kan contohnya tadi minyak sawit. Terus yang ketiga barang setengah jadi. Barang setengah jadi itu bahan yang sudah melalui beberapa proses pengolahan. Kayak tadi kan contohnya kelapa sawit. Nah, kelapa sawit dia itu sebelum dia jadi minyak, tapi dia udah mengalami proses pengolahan, itu disebut dengan barang setengah jadi. Terus yang terakhir bahan jadi. Bahan jadi, tahu kan? Apa? Ya, yang udah jadi dan siap dikonsumsi. Berarti kalau tadi kelapa sawit dia udah jadi minyak, gorengan siap untuk dipakai. Terus nah, sekarang lanjut. Industri berdasarkan bahan baku. Bagas, Rido, Nando, bentar lagi. Angkat dulu kepalanya. Bagas, tangannya gas. Tangannya taruh dulu gas. Sekarang industri berdasarkan bahan baku itu terdiri dari 3. Yang pertama industri ekstraktif, yang kedua industri non ekstraktif, dan yang ketiga industri fasilitatif. Industri ekstraktif itu industri yang gimana? Ya? Bukan. Kan ini berdasarkan bahan baku. Berarti yang industri ekstraktif ini industri yang bahan bakunya berasal dari alam atau berasal dari sumber daya alam. Kayak misalnya tadi hasil pertanian. Kalau sawit itu berarti dia dari hasil perkebunan.
Nah, lanjut. Yang non ekstraktif. Yang industri non ekstraktif itu industri yang barang yang dihasilkan itu udah diolah oleh industri lain. Kayak misalnya industri pakaian, jadi dia sebelum kita pakai ini pakaian ini dia diolah oleh industri tekstil menghasilkan benang. Berarti kan dia udah diolah oleh industri tekstil, baru dia diolah lagi oleh industri non ekstraktif menghasilkan pakaian. Yang ketiga, industri fasilitatif itu industri yang menawarkan jasa untuk membantu masyarakat. Kan dia menawarkan jasa industrinya. Berarti itu contohnya ada perbankan. Perbankan kita ke bank ngapain? Menyimpan uang. Itu kan memudahkan kita untuk menyimpan uang dalam jumlah yang banyak. Terus udah kan pada industri udah, sekarang kita ke energi baru dan terbarukan. Ada yang udah pernah dengar energi baru dan terbarukan? Belum? Oke, sekarang kita ke pengertian energi baru. Nah, pengertian energi baru menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006. Energi baru itu gimana? Energi baru adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh teknologi baru. Dia dihasilkan oleh teknologi baru, baik itu berasal dari energi terbarukan maupun energi tidak terbarukan. Ada yang tahu maksudnya gimana teknologi baru kayak ini? Sinar matahari. Sinar matahari kalau kita kembangkan dia bisa jadi panel surya menghasilkan listrik. Tapi karena masih dalam tahap pengembangan, jadi belum semua masyarakat merasakan dari pengembangan energi baru ini. Kan tadi energi baru itu dihasilkan dari energi terbarukan maupun tidak terbarukan. Ya kan? Sekarang kita pengertian energi terbarukan dan tidak terbarukan. Nah, energi terbarukan itu yang gimana? Ada yang tahu? Terbarukan. Apa yang gimana, guys? Iya, dia banyak. Dia tuh sumber energi terbarukan itu sumber daya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Maksudnya tuh dia sumber energinya itu akan terus ada dan dapat terus dimanfaatkan. Kayak contohnya apa tadi? Matahari. Terus contohnya apa dong? Matahari. Terus apa guys? Contohnya angin. Lagi guys? Apa? Iya, angin. Nah, kalau energi terbarukan dia tidak dapat habis, berarti yang tidak terbarukan yang mana? Dapat habis. Dia kebalikan dari energi terbarukan. Berarti energi tidak terbarukan itu adalah yang berasal dari sumber daya energi yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Kan kemarin kita udah belajar pertambangan. Pertambangan itu dapat habis kan? Dapat. Berarti dia termasuk ke sumber energi yang tidak dapat terbarukan. Nah, karena pengertian energi baru sudah, energi terbarukan sudah, dan tidak terbarukan sudah. Sekarang kita ulang dari awal. Pengertian ketahanan pangan tadi apa? Ketahanan pangan. Ridho, Bagas. Pengertian ketahanan pangan yang gimana tadi? Pengertian ketahanan pangan
ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap tenaga dan dari tersedia pangan yang cukup baik jumlah maupun mutu, aman, merata, dan terjangkau. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 7, ketahanan pangan itu adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan setiap rumah tangga. Terus, kalau yang secara nasionalnya apa tadi ketahanan pangan nasional? Kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduk memperoleh pangan yang cukup. Ya, kalau secara ketahanan pangan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mencukupi kebutuhan pangan seluruh masyarakatnya, baik itu yang ada di kota maupun yang ada di desa-desa terpencil. Nah, komponennya tadi ada 4. Yang pertama kecukupan, stabilitas, aksesibilitas, dan kualitas. Terus faktornya ada 4. Yang pertama faktor lahan, terus infrastruktur, dan teknologi. Ridho dan ngantuk, Reski, Bagas, dan ngantuk. Sekarang kalian bertiga ya yang ditanya, berdiam dulu. Sekarang kita lanjut ke bahan industri. Reski, tadi Ibu kan udah jelaskan bahan industri menurut Undang-Undang Nomor 3 itu apa sih? Apa dong, Bagas? Apa? Bahan baku. Apa Ridho? Apa dong? Bagas, apa Gas? Terus kalau ngantuk berarti dengar dong tadi menjelaskan bahan industri kawan. Arif, apa Arif? Bahan industri. Bahan industri. Ya. Segala kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau besar. Ya. Segala kegiatan ekonomi mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi barang baru yang dapat digunakan. Oke. Terus jenis bahan industri tadi ada berapa? Terus bahan mentah. Lanjut yang ketiga. Ya. Terus yang keempat barang jadi. Nah, selanjutnya industri berdasarkan bahan baku itu ada 3. Yang pertama industri. Terus yang kedua industri. Dan yang ketiga industri ekstraktif tadi yang bahan bakunya dari sumber daya alam. Yang non ekstraktif yang sudah diolah oleh industri lain. Ya. Terus yang ketiga industri fasiliatif tadi yang gimana yang fasiliatif? Yang industrinya itu menawarkan jasa untuk memudahkan kita sebagai manusia. Tadi kan contohnya bank kan memudahkan kita untuk menyimpan uang. Terus selanjutnya energi baru dan terbarukan. Pengertian apa tadi energi baru? Bentuk energi yang dihasilkan teknologi baru. Ya, bentuk energi yang dihasilkan oleh teknologi baru. Kayak contohnya energi matahari, dia dikembangkan menjadi panel surya dan menghasilkan listrik. Selanjutnya energi terbarukan. Apa itu energi terbarukan? Apa? Yang kita dapat apa? Energi terbarukan itu sumber daya energi yang secara alamiah tidak akan habis. Ingat ya, kalau energi terbarukan itu tidak akan habis, sedangkan energi terbarukan dapat habis jika dieksploitasi secara berlebihan. Contohnya barang tambang, kayak misalnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, yang ada di LKS sudah dicatat kan? Nah, Arif sama Jurpan kayaknya udah catat. Oh iya, besok kan kita masuk lagi kan hari Selasa jam kayak gini juga. Iya nanti untuk pertemuan besok ibu mau kalian kerjakan yang kayaknya halaman 65. Kok bisa ya? Di kompetensi cuma 5 loh. Fernando, yang ABC-nya lebih banyak. Kalau buat langsung aja di sini. Langsung aja di sini. Buku aja lah buat nanti Leila. Boleh. Yang penting di ke di lama atau di besok di sekolah bu? dikumpulkan besok di sekolah. Jadi jam pertamanya ngerjain. Bagas yang tugas itu udah selesai. Udah.
Bagus kok nilainya. Banget. Berapa yang ada? Rafli nggak ada. Badara, Arif 76. Alif nggak ada. Yunando 73. Bagas 83. Wah, Bagas. Abra 84. Aldo 83. Rido 92. Rido sama Zulfan sama nih. 83, Bu. Ya, Reski 76. Dan kakaknya berapa? 80. Berarti udah ada yang 275 tadi? Ada. Nando. Dia satu berapa? 74 ya? 3. Dua poin. Ini mau kalian bawa? Kenapa mau enggak? Udah, dan ini udah ada, Bang. Udah. Udah. Udah yang dipindahkan. Yang beta-beta? Sini, Bu. Mau dibawa juga? Ya. Bawa. Bawakan ke Mama. Bukti kemak berhasil. Bagus. Lupa, maaf itu. Itu yang masih kurang. Apa ya? Itu ada tanda enggak? Sudah lengkap. Berarti yang pokoknya yang ibu tulis itu yang masih kurang belum ada. Balas 3 kurang. Ya itu bagasi. Badan sakit apa? Tahu. Demam, Bu. Sakit Sakit tangan. Aldo apa dong? Demam dong. Udah? Berapa menit lagi tuh, Bel? 3. Buat materi besok dibaca-baca tentang potensi dan persebaran pangan nasional, bahan industri dan energi baru dan terbarukan. Ya, nah tolong dibaca-baca ya tentang potensi dan persebaran. Terus juga buat tugas yang nilainya masih bolong-bolong, kapan mau diserahkan? Kapan mau diisi nilainya yang bolong? Ridho kemarin yang uji kompetensi bab 3 itu belum. Mana dia, Bang? Kalau 50 dari 54 tadi. Ibu nggak bawa buku nilainya. Udah, sekarang siap-siap bukunya dimasukkan ke dalam tas. Lalu perlu bantuan 55, Pak, Bang. Hah? 55. 55 terus sama yang hari ini, yang buat besok ya. Halaman 60 berapa tadi? Siapkan, kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ibu ada salah-salah kata yang tidak berkenan di hati, mohon maafkan. Maafkan? Maafkan? Salah. Terima kasih ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.